Kita mulai ya, teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Selamat datang. Ini adalah berarti pertemuan eh, tiga pertemuan terakhir ya dari mata kuliah metodologi penelitian. Hari ini kita akan melanjutkan presentasi dengan ada tiga presenter yaitu Kak Rustan, Kak Mila, dan juga Kak Holik. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Kak Rustan untuk memulai presentasinya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, eh, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana penelitian saya dengan judul Fabrikasi karbon nanotube pada temperatur rendah dengan metode hot wire cell in plasma very high frequency PECVD bagi pengembangan elektroda transparan berbasis CNT dan hibrida pada device sel surya silikon polikristal di bawah bimbingan Profesor Toto Winata dan Profesor Fatima Ar-Rofiati Nur. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa sel surya merupakan perangkat semikonduktor khusus yang mengubah sinar matahari langsung menjadi fotovoltaik, di mana prinsip dari solar cell ini adalah ketika foton cahaya matahari ini mengenai sel dari sel surya ini, foton tersebut akan menciptakan pasangan elektron dan hole, di mana medan listrik internal itu akan memisahkan muatan-muatan yang mendorong elektron ke sisi N, itu ke sisi N, kemudian hole ke sisi P bawah sehingga menciptakan tegangan dan mengalirkan arus listrik. Nah, kalau kita lihat bagaimana perkembangan generasi dari solar cell mulai dari generasi pertama hingga generasi keempat yang dimulai dari silikon kemudian kristalin, kemudian masuk ke generasi kedua yaitu amorphous, kemudian generasi ketiga di DSSC, kemudian generasi keempat yaitu molecular perovskite dan kemudian hibrida nanokristal. Nah, jadi di generasi keempat ini mulai pengembangan beberapa solar cell perovskite dan hibrid dari material-material nano. Nah, kalau kita lihat bagaimana perkembangan grafik based research dari efisiensi sel surya dari berbagai material dan kemudian jenis generasi solar cell. Nah, yang tertinggi sebenarnya kalau kita lihat yang warna ungu itu di multi junction cell di sekitar 47%. Kemudian diikuti dengan beberapa perkembangan yang lainnya. Nah, peningkatan efisiensi ini terjadi seiring dengan pengembangan material struktur perangkat baru, mulai dari teknologi berbasis silikon hingga teknologi lanjut seperti perovskite dan sel surya hibrid. Nah, salah satu struktur sel surya yang sering digunakan untuk sel surya silikon, yaitu sel surya PIN silikon. Jadi, sel surya PIN silikon ini memiliki keunggulan di mana lapisan I yang murni dan tipis itu menyebabkan medan listrik internal di seluruh lapisan ini kuat untuk penyerapan cahayanya efisien. Kemudian lapisan I ini mengurangi rekombinasi antara elektron dan hole di lapisan aktif. Kemudian struktur PIN ini dapat diterapkan pada berbagai material semikonduktor termasuk amorphous, polikristalin, dan material nano lainnya. Kemudian lapisan I ini dapat berfungsi sebagai buffer untuk mengurangi ketidaksempurnaan antara lapisan P dan lapisan N. Nah, salah satu yang menarik di struktur PIN solar cell ini yaitu lapisan transparan konduktif yang berfungsi sebagai elektroda transparan yang tidak hanya mengantarkan arus listrik, tetapi juga memungkinkan cahaya masuk ke dalam lapisan aktif sel surya. Jadi material transparan konduktif ini ya
kita butuhkan material yang transparan dan juga konduktif, sehingga karena pada saat matahari mengenai sel, maka yang pertama kali dikenai itu adalah material transparan konduktif, sehingga diperlukan material yang transparan dan konduktivitas yang baik untuk mengantarkan arus listrik ke lapisan aktif. Nah, kalau kita lihat bagaimana karakteristik dari transparan konduktif ini, saya ambil contoh yaitu ITO, di mana resistivitasnya mencapai 10 pangkat minus 4 ohm cm, kemudian konduktasi listriknya bisa 10 pangkat 5 Siemens per meter, kemudian band gap-nya yang cukup lebar, kemudian transmitasinya bisa mencapai 95%. Namun kekurangan dari ITO itu dia mengandung indium yang langka dan harganya tinggi, kemudian dapat trade-off antara konduktivitas dan transparansi yang masih sulit untuk mendapatkan kuliah sekaligus. Kemudian sulit dimodifikasi, jadi work function dan konduktivitasnya sulit diatur tanpa mengurangi transparansinya. Nah, salah satu material yang dikembangkan yang saat ini material berbasis karbon, salah satunya itu CNT, di mana CNT merupakan struktur satu dimensi yang terdiri dari atom karbon dengan ikatan sp2, di mana kelebihan dari CNT ini yaitu dia fleksibel dan kuat, jadi tahan terhadap bending dan tekanan, kemudian stabil secara kimia dan termal, tahan panas di lingkungan agresif, dan sifat elektronik yang dapat ditanding. Dia bisa bersifat semikonduktor ataupun metalik sesuai dengan kebutuhan. Di mana beberapa referensi menunjukkan bagaimana karakteristik CNT, resistivitasnya bisa mencapai 10 pangkat minus 6 ohm cm, kemudian konduktasi listriknya bisa mencapai 10 pangkat 7 Siemens per meter, kemudian band gap-nya itu mulai dari 0, dan transmitasinya bisa mencapai 95% juga. Nah, di mana yang menarik dari CNT ini, pada sifat elektroniknya dia bisa bersifat sebagai metalik maupun semikonduktor. Jadi dia bersifat metalik itu dikarenakan dari silaritasnya, karena ketika CNT mengalami penggulungan dari lembaran grafen mengalami penggulungan, maka terjadi kuantisasi yang berhubungan dengan silaritasnya, yaitu nilai N dengan M-nya. N adalah untuk baris, kemudian M-nya adalah untuk kolomnya. Jadi penggulungannya mengikuti arah nilai N dengan M. Sehingga karakteristiknya dia bersifat metalik ketika memenuhi persamaan N dikurang M sama dengan 3 Kui. Jadi ketika nilai N dengan M-nya bisa dibagi 3, maka bersifat metalik. Kemudian semikonduktor. Nah, untuk CNT semikonduktor, band gap-nya kita bisa hitung dengan persamaan seperti yang ada di layar, di mana yang menariknya adalah band gap-nya itu berbanding terbalik dengan diameternya, sehingga ini yang menjadi krusial untuk akan kami kontrol selama proses riset, yaitu bagaimana mengatur band gap yang diinginkan dari bagaimana mengatur diameter dari CNT yang ditumbuhkan. Nah, kalau kita lihat di gambar 8 memperlihatkan bagaimana hubungan antara diameter dengan band gap. Jadi kalau kita lihat secara idealnya bahwa dengan diameter CNT semakin besar, maka band gap-nya juga turun hingga mendekati 0, yaitu sifat semi metalik. Nah, dalam penumbuhan CNT itu diperlukan katalis sebagai media tumbuh dari CNT. Nah, katalis ini berfungsi untuk mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut habis juga. Jadi katalis di sini berfungsi untuk bagaimana media tumbuh dari CNT. Nah, kita lihat gambar yang ada di layar, skema penumbuhan CNT dengan katalis ada 2 mode, yaitu tip growth dan base growth, di mana tip growth ini yaitu ketika kita lakukan penumbuhan CNT, kemudian kita bombardir gas ke substrat, di atas katalis. Ketika terjadi supersaturasi di material karbon di katalis, maka katalis akan terangkat naik, kemudian diikuti dengan penumbuhan CNT. Nah, di gambar B itu adalah base growth, di mana kebalikannya, yaitu katalis tetap berada di atas substrat, kemudian CNT naik ke atas. Nah, salah satu metode untuk deposisi katalis yaitu menggunakan thermal evaporator dengan keunggulan lapisan hasil deposisi tidak rentan terhadap kerusakan substrat dan laju deposisinya yang tinggi dan kontrol ketebalan dengan presisi yang tinggi. Dengan salah satu material yang kami gunakan di riset ini yaitu nikel.
Karena nikel memiliki tingkat kelarutan karbon yang baik dan nilai difusi karbon yang besar, bukan jendela temperatur yang cukup lebar untuk penumbuhan CNT. Namun yang menjadi kekurangan CNT nikel adalah titik leleh dari nikel itu sangat tinggi di sekitar 1400-an dibanding material-material logam lainnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana perkembangan karbon nanotube, jadi beberapa penelitian mulai dari Huang 2021 itu menggunakan metode floating katalis CVD dengan suhu tinggi menghasilkan CNT dalam bentuk membran. Kemudian Kim 2024 menggunakan CNT hasil dispersi larutan yang diintegrasikan melalui inversion. Kemudian Zhang 2026 menggunakan CNT yang ditumbuhkan melalui CVD pada suhu tinggi 1180 derajat dan diintegrasikan melalui dry film transfer. Jadi ketiga referensi ini bagaimana dia menumbuhkan CNT untuk aplikasi elektroda transparan dengan berbagai metode dengan suhu yang tinggi, dan sintesisnya itu diikuti dengan integrasi melalui proses transfer film. Jadi bukan penumbuhan langsung pada device, sehingga menimbulkan dua keterbatasan utama. Yang pertama, temperatur sintesis yang tinggi sehingga meningkatkan kompleksitas proses dan konsumsi energi. Kemudian yang kedua, integrasi melalui transfer film menambah tahapan proses dan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan antarmuka seperti adesi yang lemah, kemudian peningkatan resistansi kontak, tidak homogenan film, hingga berakibat pada efisiensi dari sel surya yang dihasilkan. Nah, kalau kita lihat beberapa penelitian mulai mengarah pada penumbuhan CNT temperatur rendah, namun hasilnya menunjukkan tantangan yang mendasar. Kalau kita lihat di penelitian Lee 2019 melalui thermal CVD, itu pada suhu 400 derajat Celcius melaporkan rasio ID-IG-nya sekitar 2,5 menunjukkan kristalinitas yang rendah. Jadi kalau dari hasil Raman, kita lihat puncak D dengan puncak G, itu menunjukkan ketika besar, maka menunjukkan kristalinitas dari CNT yang didapatkan itu rendah. Kemudian Zhang 2019 menunjukkan temperatur optimum itu di sekitar 600 derajat Celcius. Dia mulai di 400 hingga 700, namun didapatkan yang optimum di 600 derajat Celcius. Kemudian Abdi 2024 juga menghasilkan rasio ID/IG-nya sekitar 2 yang menandakan struktur masih cukup defektif. Kemudian Tan 2025 itu memperoleh kristalinitas yang lebih baik pada temperatur 480 derajat. Nah, kalau kita lihat dari 4 riset ini, penurunan temperatur pada metode CVD konvensional sering berujung pada penurunan kualitas CNT. Karena pada sistem ini, temperatur itu berperan sebagai sumber energi utama untuk dekomposisi gas prekursornya. Jadi difusi karbon pada katalis dan pembentukan jaringan grafitik yang teratur. Nah, di sisi lain, PECVD, Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition, menjadi pendekatan yang menjanjikan karena energi untuk dekomposisi gas tidak hanya bergantung pada temperaturnya, tetapi juga dibantu oleh pembangkit plasma. Nah, kalau kita lihat hasil penelitian pada temperatur 300 derajat Celcius, PECVD dapat menghasilkan CNT dengan kualitas lebih baik, seperti rasio ID/IG-nya sekitar 1,2 yang menunjukkan peningkatan kristalinitas dibanding CVD temperatur rendah yang konvensional. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini kami menggunakan PECVD dengan modifikasi. Jadi PECVD ini merupakan pengembangan dari KK Fismatel, sekarang FTMM, pada tahun 94 dengan rancangan awalnya berupa reaktor berukuran kecil dan ruang deposisi tunggal single chamber. Kemudian 96 ditingkatkan menjadi reaktor dengan 2 ruang deposisi seperti pada gambar yang terlihat, di mana sistem ini menumbuhkan material seperti silikon amorf terhidrogenasi, silikon nitrit, kemudian silikon karbide yang diaplikasikan dalam berbagai perangkat elektronik seperti sel surya, fotoreseptor, sensor warna, transfer film tipis, dan thin film light emitting diode. Nah, kalau kita lihat bagaimana pengembangan PECVD oleh lab PECVD ITB yang dimulai dari pengembangan untuk penambahan filamen pemanas itu dimulai tahun 2000-an. Jadi bedanya itu adanya penambahan filamen pemanas di antara elektroda, katoda dan anoda. Jadi berada di antara katoda dan anoda, dia berada di atas substrat. Jadi ketika gas prekursor, dalam hal ini gas metan CH4 dialirkan, maka terlebih dahulu mengenai filamen pemanas, sehingga
harapannya eh, material yang sampai ke substrat itu sederhana. Jadi gas CH4 ini sudah terurai yang dibantu oleh plasma, kemudian filamen pemanas sehingga suhu substrat yang digunakan bisa rendah atau kita turunkan menjadi kecil. Jadi begini model skema yang ada di dalam chamber kira-kira. Jadi CH4 kemudian karena adanya filamen pemanas maka membantu proses dekomposisi menjadi radikal-radikal yang lebih sederhana. Kemudian pembangkit plasmanya juga modifikasi dari daya RF-nya dari 13,56 MHz menjadi 70 MHz. Nah, kalau kita lihat bagaimana perbedaan PSVD model RF, DC, kemudian microwave, ya ini merupakan PR dari Pak Miftah itu hari untuk minta untuk menambahkan. Nah, kalau kita lihat bagaimana perbedaan PSVD, jadi untuk yang sistem RF, jadi sebenarnya prinsip kerjanya sama semua, hanya yang membedakan adalah pembangkit plasmanya. Pembangkit plasma yang menggunakan RF, kemudian DC, kemudian microwave. Nah, kalau kita lihat RF, itu plasma dibangkitkan dengan gelombang radio frekuensi tinggi, jadi elektron berisolasi, kemudian ionisasi lebih efisien. Nah, di mana di RF PSVD ini plasmanya lebih stabil untuk material yang kurang konduktif, kemudian memungkinkan deposisi pada suhu rendah, energi ionnya terkontrol, cuma kekurangannya dia memerlukan matching network, itu penghubung di RF-nya. Kemudian untuk skema dari PSVD DC, itu dibangkitkan dengan tegangan arus searah, sehingga elektron dipercepat langsung oleh medan listrik. Nah, sistemnya lebih sederhana dibanding RF, kemudian medan listriknya kuat, kemudian plasmanya tidak stabil untuk material yang non-konduktif. Kemudian karena ion bombardemennya tinggi, sehingga berpotensi untuk merusak CNT dan resiko katalisnya terlepas. Kemudian untuk microwave, sistem PSVD, jadi plasma dibangkitkan dengan gelombang mikro, jadi energi langsung dikopol ke elektron. Di mana dengan sistem ini, densitas plasmanya sangat tinggi, kemudian dekomposisi gasnya efisien, minim kontaminasi elektroda. Cuma karena dekomposisi gasnya yang densitas plasmanya yang sangat tinggi, sehingga dia berpotensi untuk menyebabkan kerusakan atau perubahan dari sifat material. Kemudian sistem ini lebih kompleks dibandingkan dua sistem yang lainnya. Kemudian kontrol medan listriknya di substrat itu lebih sulit. Sehingga dari sini kita lihat sistem DC memang lebih sederhana dibandingkan RF, namun karena medan listriknya sangat kuat dan plasmanya tidak stabil untuk material yang non-konduktif, sehingga kami menggunakan PSVD RF karena plasmanya stabil untuk material yang kurang konduktif, yaitu seperti CH4. Nah, berikut perkembangan riset 20 tahun terakhir di lab PSVD, dimulai tahun 97 dengan metode PSVD, kemudian pengembangan hingga mencapai hot wire cell in plasma very high frequency PSVD. Dengan riset CNT sebenarnya dimulai dari tahun 2012 oleh Eliana, kemudian Alcet 2017 dengan berbagai katalis, kemudian Abidin 2021 dengan katalis AG, kemudian Eliana 2024 sudah mulai menggunakan katalis dengan mengaplikasikan CNT sebagai lapisan buffer untuk silikon amorf. Kemudian Ruslan 2025 PIN silikon amorf dengan CNT sebagai elektroda transparan. Nah, kita masuk ke metode eksperimen. Jadi riset ini dimulai dengan deposisi katalis nikel yang seperti telah dijelaskan sebelumnya dengan menggunakan metode thermal evaporator. Jadi skemanya kita mulai dari persiapan substrat, kemudian kita evaporasi nikelnya. Kami menggunakan material sumber nikel dengan kemurnian 99,99%. Jadi dari deposisi ini beberapa parameter optimasi yang bisa kita lakukan, mulai dari waktu deposisinya, kemudian ketebalan lapisannya, kemudian massa nikelnya, kemudian pada proses annulingnya kita bisa variasikan kontrol
optimasi di temperatur annealing dan lama waktu annealing. Jadi annealing ini kami lakukan agar untuk merubah struktur katalis itu menjadi nanokatalis, karena biasanya ketika hasil deposisi itu belum bentuk butiran-butiran, belum bentuk partikel-partikel, namun bentuk film tipis yang kontinu, sehingga ketika setelah di annealing akan terbentuk butiran-butiran katalis yang berukuran nano. Kemudian setelah itu kita lakukan penumbuhan CNT menggunakan metode hot wire cell in plasma Fahrenheit frekuensi PSVD dengan prinsip jadi katalis nikel yang telah dideposisi dan di annealing tadi kita masukkan ke dalam chamber. Jadi ini merupakan skemanya. Ya seperti tadi yang saya jelaskan bahwa jadi ketika gas CH4 di sini gas metan kita alirkan, maka eh, maka perubahan dari material CH4 menjadi ikatan C di substrat itu dibantu oleh bukan hanya substrat tapi temperatur substrat, tapi dibantu oleh plasma, kemudian dibantu juga oleh filamen pemanas sehingga bisa temperatur substratnya bisa lebih kecil. Kemudian parameter optimasinya mulai dari temperatur substrat, kemudian laju aliran gas, kemudian tekanan, kemudian tegangan dari ya, kemudian setelah kita lakukan deposisi penumbuhan CNT, kita lakukan deposisi lapisan PIN silikonia. Yang pertama kita mulai di optimasi lapisan silikon tipe I, lapisan aktifnya. Jadi pokoknya prinsipnya sama dengan penumbuhan CNT tadi. Di lapisan I ini, silikon ini kita menggunakan gas silan SiH4. Jadi prosesnya sama, ketika dialirkan maka diharapkan yang sampai ke substrat itu adalah material ikatan silikonnya. Dengan berbagai parameter optimasi, kemudian setelah itu kita lakukan deposisi lapisan PIN. Jadi untuk tipe lapisan P, kita doping silan dengan B2H6, kemudian tipe N kita doping silan dengan pH3. Nah, kemudian integrasi secara keseluruhan mulai dari deposisi CNT sampai ke lapisan PIN secara in situ di dalam chamber yang sama. Setelah deposisi CNT, kemudian kita lanjutkan ke deposisi lapisan P, lapisan I dengan lapisan N secara in situ di dalam chamber yang sama, sehingga berpotensi untuk mengurangi rekombinasi atau defect antara CNT dengan lapisan P. Berikut merupakan struktur sel surya yang rencana akan kami kembangkan, mulai dari substrat, kemudian katalisnya, kemudian CNT-nya, kemudian lapisan tipe PIN. Nah, gambar yang lain sebagai pembanding nanti untuk performa dari device sel suryanya. Untuk karakterisasi ada beberapa, namun tidak menutup kemungkinan akan ada beberapa tambahan-tambahan lagi. Karena sebenarnya yang paling dibutuhkan juga untuk CNT yaitu karakterisasi STM, Scanning Tunneling Microscope. Kita bisa melihat sampai struktur atomiknya, sehingga STM itu kita bisa melihat bagaimana bentuk heksagonal dari grafen atau CNT-nya. Sehingga itu sangat diperlukan, cuma di Indonesia saya belum dapat di mana ada, cuma ada di luar negeri. Jadi itu menjadi tantangan. Ya, kemudian timeline riset doktoral 3 tahun, ya mulai dari materialnya, CNT growth-nya, kemudian interface antara CNT dengan silikonnya, kemudian device-nya, CNT silikon solar cell, kemudian ke aplikasinya. Yang rencananya dengan target publikasi di Journal of Material Science and Engineering B, kemudian karbon energi, kemudian solar energi material and solar cell. Ya, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Berikutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab ya. Teman-teman yang mau bertanya, angkat tangan, sebutkan nama, NIM, dan aktifin itunya, apa namanya, mikrofonnya. Silakan, Kak Angela. Terima kasih, Kak Tika. Nama saya Angela Prista Oktaviani, NIM 3022531. Uh, saya ini mau tanya ke Kak Rustan, penasaran kan ini kan untuk
apa lapisan apa transparan itu ya. Nah, sebenarnya tuh kan tadi kan si CNT itu dia bisa kita adjust gitu ya, mau sifatnya itu seperti apa. Nah, sebenarnya sifat sifat yang kayak gimana yang paling bagus gitu. Jadi terus kita harus kan untuk mendapatkan sifat yang sesuai dengan material dan struktur yang itu gimana dan kita apa aja yang kita evaluasikan ada itu Pak, atau nanti juga ada vibes-nya itu akan apa ya mungkin apa gitu yang mau variasikan. Terima kasih. Dijawab dulu mungkin kali ya. Dijawab dulu ya. Oke, baik. Sebenarnya yang seperti apa untuk CNT-nya? Karena kalau kita berbicara sifat elektronik CNT kan dia memang dua uniknya, metalik dengan semikonduktor dibandingkan dengan grafen yang metalik. Maka grafen juga sebenarnya bisa dapat band gap ketika ada beberapa perlakuan. Nah, sama dengan CNT. Nah, tapi sebenarnya saya jelaskan bahwa CNT itu ada 3 tipe sih sebenarnya. Itu zigzag, chiral, dan armchair. Nah, armchair ini dia udah pasti metalik. Karena armchair ini dia nilai N dengan M-nya itu sama. Jadi dia arah penggulungannya seperti ini. Kemudian zigzag ini dia nilai M-nya 0. Yang, yang ada hanya nilai N-nya. Kemudian yang lainnya itu chiral. Nah, yang menariknya adalah yang menjadi tantangan juga di eksperimen itu kita mau mengontrol dia zigzag, chiral, atau armchair. Itu yang paling sulit untuk dikontrol. Namun kita bisa kontrol dimulai dari ketika proses nukleasi di dalam chamber ketika penumbuhan CNT. Jadi ketika proses nukleasi itu yang menentukan bagaimana ketika awal dari gas CH4 itu karbon itu ikatan C itu mengenai ke katalis, itu adalah awal yang akan menentukan dia tipenya apa, armchair, chiral, atau zigzag. Maka kita perlu atur di katalisnya. Karena kan tutup tabung model yang pertama yang tumbuh itu akan mengikut yang lainnya akan tumbuh ke atas. Jadi di proses nukleasi mulai dari misalnya seperti dari diameter dari katalisnya, karena diameter katalisnya ketika diameter katalis kecil itu kemungkinan yang tumbuh adalah single wall CNT. Nah, dibandingkan ketika diameter katalisnya itu besar, maka memungkinkan untuk multi wall. Nah, sebenarnya kalau single wall itu dia berpotensi untuk menghasilkan metalik, bukan semikonduktor. Sehingga yang akan kita kontrol mulai dari bagaimana diameter dari partikel katalisnya. Nah, kalau kita lihat hubungannya tadi ini, ya walaupun dia misalnya semikonduktor nantinya, berarti kita bisa atur di wilayah bagaimana diameter dari CNT-nya. Tapi harapannya kita sebenarnya bahwa diameter band gap CNT-nya itu berada di sekitar 1,5 hingga 2 elektron volt. Karena kalau kita lihat bagaimana kalau kita hubungkan ke lapisan P silikon, itu dia berada di idealnya dia berada band gap-nya di sekitar 1,7 kalau tidak salah. Sehingga kita perlukan bagaimana level Fermi dari CNT dengan lapisan P itu sejajar, sehingga itu bisa mengurangi rekombinasi muatan, sehingga tidak membutuhkan energi terlalu besar untuk ke lapisan aktif. Kemudian apa tadi selanjutnya? Ya, sebenarnya semuanya kita variasikan mulai dari katalisnya, optimasi katalisnya. Kalau kita lihat ya mulai dari optimasi di katalisnya waktu deposisinya, karena kita sampai mendapat bagaimana diameter katalis yang kita butuhkan.
yang kecil. Jadi kalau kita lihat beberapa riset, nah kalau kita deposisi, partikel katalisnya itu belum terlalu kelihatan. Bahkan ada yang beberapa hasil yang saya lakukan itu berbentuk film kontinu, namun setelah di annealing itu sudah muncul partikel katalisnya. Kemudian di CNT, penumbuhan CNT kita parameter optimasi sangat banyak, mulai dari temperatur hingga waktu deposisinya seperti apa. Kemudian optimasi di lapisan I-nya. Jadi karena sebenarnya lapisan I kita butuh yang agak tebal karena dia berfungsi sebagai lapisan aktif. Kemudian kalau di lapisan P sebenarnya kita tidak perlu yang tebal karena bisa mengurangi laju aliran ke lapisan I-nya. Jadi sebenarnya dari struktur ini semua kita optimasi mulai dari katalisnya, CNT, tipe P, tipe I, dan tipe N-nya. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Mungkin selanjutnya pertanyaan kedua. Boleh Kak Holik diaktifin mikrofonnya. Oke, baik. Terima kasih moderator untuk kesempatannya. Nama saya Holik Hidayatullah, NIM 302-25302. Izin bertanya, salah satu tantangan untuk penumbuhan CNT ini kan itu low carbon yield sama keseragaman penumbuhan. Jadi dari beberapa variasi yang digunakan tadi, itu bagaimana bisa memastikan dua tadi itu penumbuhannya sempurna dan juga carbon yield-nya itu tinggi gitu. Oke, baik. Jadi kalau kita melihat dari penumbuhannya. Nah, sebenarnya yang paling krusial dan yang masih kami lakukan tahap sekarang itu sebenarnya di katalisnya ya. Karena memang katalis itu yang sangat menentukan nanti CNT-nya tumbuh seperti apa. Jadi kita harus memastikan bahwa partikel-partikel katalis, butiran-butiran katalis itu seragam, kemudian populasinya banyak di permukaan sampel. Jadi bukan hanya kalau kita lihat seperti ini, kan ada yang beberapa besar, ada yang kecil, ada yang bahkan nggak ada kelihatan, seperti film kontinu. Nah, ketika keseragamannya ini, partikel katalisnya itu tidak seragam, tidak homogen, maka berarti CNT yang tumbuh pasti akan tidak seragam juga. Nah, sehingga kita bisa atur di temperatur annealingnya, kita beberapa optimasi. Jadi sementara yang kami lakukan, kita sudah lakukan beberapa optimasi. Nah, optimasi yang kami dapatkan itu di sekitar 500 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius, itu menunjukkan keseragaman partikel dari katalisnya cukup seragam, itu sekitar 1%. Tingkat polidispersinya, jadi kalau kita hitung bagaimana tingkat polidispersi, tingkat keseragaman butiran partikelnya itu kecil, sehingga sampai sekarang yang kita dapatkan itu dioptimasi 500 hingga 600 derajat Celcius. Itu untuk katalisnya. Cuma hasilnya berbeda-beda di setiap ketebalan lapisan yang kita lakukan. Itu jadi kemudian selanjutnya di penumbuhan CNT-nya, jadi sebenarnya penumbuhannya itu sangat bergantung sebenarnya dengan temperaturnya, di temperatur substratnya. Jadi karena dibutuhkan temperatur substrat yang agak panas, sehingga ketika dia bisa berproses penguapan di ikatan C-nya yang terikat ke substrat, ke katalis. Nah, sehingga kita bisa lakukan nanti beberapa variasi-variasi temperatur substrat yang ini sangat salah satunya yang sangat krusial, temperatur optimum yang didapatkan walaupun kita bantu dengan filamen pemanas, karena ketika tidak ada filamen pemanas, maka kita fungsikan pemecahan CH4 menjadi radikal-radikal lebih sederhana itu hanya di temperatur substrat dengan plasmanya. Namun karena ketika adanya hot wire ini, filamen pemanas ini, itu bisa membantu untuk menjadi radikal-radikal yang lebih sederhana dengan temperatur substrat yang rendah. Tapi tegangan di hot wire ini kita juga akan variasikan juga. Tegangan yang diberikan ke hot wire itu kita akan variasikan. Nah, kalau di lab itu kita bisa variasikan sampai beberapa volt. Jadi kita bisa lakukan sehingga mendapatkan
eh, yang optimum lah sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita eksperimen, sintesis, karakterisasi, lihat hasilnya seperti apa. Kalau belum ya kita evaluasi lagi dan sintesis lagi. Seperti itu sih sebenarnya. Itu mungkin dari saya. Apanya? Ada beberapa yang sudah kita uji. Jadi beberapa kandungan karbonnya itu lumayan besar. Cuma yang perlu kita pastikan itu CNT atau karbon amorf atau grafen yang tumbuh itu. Sehingga kita lakukan beberapa karakterisasi mulai raman yang sangat bisa menunjukkan juga perbedaan grafen dengan CNT. Jadi di raman itu grafen itu puncaknya di puncak BG, kemudian 2D. Nah, di CNT itu ada puncak khusus yang pertama di puncak RPM di sekitar 100 hingga 500. Nah, itu puncak yang menandakan diameter dari CNT. Jadi ketika puncak CNT-nya peaknya cukup tinggi dan sempit, itu menunjukkan diameter dari CNT itu kecil. Dibandingkan ketika peaknya pendek dan agak lebar itu biasanya diameter dari CNT-nya besar. Sehingga salah satu yang menjadi penanda bahwa yang terbentuk itu CNT adalah di karakterisasi ramannya. Kemudian kita bisa lihat juga, ya walaupun bentuknya kita kelihatannya panjang-panjang itu, kita harus pastikan bahwa apakah dia memang tabung atau batang. Jadi kita bisa karakterisasi dengan tem untuk melihat apakah ada rongga di dalamnya. Nah, sebenarnya yang bisa kita pastikan yang sangat pasti itu kita bisa melakukan karakterisasi STM, scanning tanpa mikroskop. Cuma saya di Indonesia belum ada ya itu. Nah, STM itu kita bisa lihat sampai struktur atomiknya. Jadi kita bisa melihat bentuk heksagonal. Nah, sehingga kita bisa nanti lihat pastikan bahwa CNT yang tumbuh itu dia spiral, armchair atau zigzag dari model heksagonalnya seperti itu. Itu mungkin dari saya. Satu lagi terakhir mungkin Kak Putri. Tadi kan dijelaskan ada 4 variasi ya Mas ya. Nah, kemudian itu perbedaan performa yang gas sama ITO itu apa? Maksudnya? Tadi dijelaskan bahwasanya ada pertumbuhan antara CNT kemudian ada ITO gitu kan. Itu perbedaannya gitu kan ya Mas. Iya. Perbedaannya apa gitu? Ya sebenarnya yang ini Performanya. sebenarnya kita ini hanya mau lihat perbandingannya. Jadi kalau kita karena kan sel surya yang sekarang kan kebanyakan menggunakan ITO, ya. Jadi kita mau lihat bagaimana bagaimana perbandingan ketika si NT-nya berfungsi sebagai elektroda, kemudian menggunakan ITO gelas, tapi si NT tetap sebagai elektroda, kemudian ada yang CNT sebagai buffer, lapisan penghubung antara ITO dengan lapisan P-nya. Nah, sebenarnya yang cukup membedakan secara sederhana yaitu kita pernah coba di lab, kita coba annealing substrat preparat yang biasa, substrat yang sudah ada lapisan ITO-nya, itu substrat biasa itu titik lelehnya kacanya itu sangat rendah, di sekitar 600 sekian sampai 700 itu sudah crack dan sudah meleleh. Dibandingkan dengan ITO glass, substrat yang sudah ada lapisan ITO-nya, titik didihnya kita coba di sekitar 700-800 itu belum crack dan belum meleleh. Jadi itu sebenarnya. Cuma kita mau di sini coba bagaimana ketika si NT dengan preparat biasa kita coba di temperatur yang rendah seperti apa. Namun kalau kita memang lihat dari hasil beberapa efisiensi dari sel surya ya kan sekarang orang masih menggunakan ITO. Jadi sebenarnya ya efisiensi solar cell dengan ITO sebagai elektroda transparan itu masih menjanjikan. Cuma kita memberikan beberapa pilihan-pilihan untuk bagaimana mengembangkan material-material yang lainnya. Nah, sama sebenarnya ini kita coba juga ITO langsung dengan PIN tanpa CNT.
untuk melihat bagaimana perbedaan-perbedaan dari eh, yang dihasilkan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya yang bermasalah bukan di CMV-nya nanti, tapi di struktur PIN selnya. Kita harus pastikan bahwa apakah dia terbentuk sel. Jadi kalau kita ukur IV-nya, solar simulator, jadi kalau dia eh, selnya itu kemudian hasilnya ohmik, itu naik terus, berarti selnya tidak berhasil. Seperti itu. Namun ketika dia berbentuknya IV-nya itu kurvanya ketika tegangannya semakin besar harusnya akan mendekati nol, berarti selnya terbentuk dengan baik. Seperti itu. Terima kasih atas pertanyaan dan juga penjelasannya. Mungkin ini kita bisa lanjut gitu ya ke presenter kedua. Eh, Kak Rosan, silahkan ditutup. Ya, itu mungkin dari saya. Terima kasih kepada teman-teman semua atas saran dan masukan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selanjutnya saya persilahkan presenter kedua, Milah Nurhamida, untuk mempresentasikan proposal disertasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Pada kesempatan kali ini, saya Mila Hamida akan mempresentasikan terkait rencana proposal disertasi saya yang berjudul Rekayasa Sifat Optoelektronik Perovskite Solar Cell CSPBBR3 melalui integrasi metal nanoklaster AG29 untuk meningkatkan kinerja fotoluminesensinya. Dengan promotor saya yaitu Profesor Rahmat Hidayat, SSI, MMD, HD. Baik, selanjutnya berikut adalah data sumber energi, data kapasitas pembangkit listrik, sumber pembangkit listrik di Indonesia. Seperti yang bisa kita lihat bahwa sumber pembangkit listrik di Indonesia masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga uap yang berkisar sekitar 53%. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga gas.
Ya, bagus biar nggak kelihatan nih, Pak. Ini nanti Nggak apa-apa, nggak apa-apa. baik, selanjutnya yaitu ada pembangkit listrik tenaga air berkisar sekitar 7%. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga diesel sekitar 6%. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga bioenergi sekitar 4%. Ada pembangkit tenaga panas dari data tersebut, 85% listrik di Indonesia masih bersumber dari sumber pembangkit listrik yang bersumber dari energi fosil itu memang menghasilkan emisi yang lebih besar dibanding menggunakan energi baru terbarukan seperti PLTA, PLTQ, kemudian ada PLTS, PLTGB, dan pembangkit listrik tenaga bayu. Namun, pembangkit listrik yang fosil ini lama-kelamaan akan terus menipis dan habis. Oleh karenanya, kita perlu meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan dengan mencari sumber energi yang bersifat tidak fluktuatif atau ada terus-menerus. Salah satu solusinya yaitu kita menggunakan perovskite solar cell, di mana sumber energi baru terbarukan yang berasal dari matahari ini ketersediaannya terus-menerus akan ada dan tidak akan habis. Kemudian teknologi perovskite solar cell ini dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi listrik efek fotovoltaik. Salah satu material yang paling prospektif pada akhir-akhir ini terkait fotovoltaik atau dari perangkat cahaya lainnya, yaitu menggunakan material atau berbasis salida seperti salida, karena itu ada istilahnya memiliki beberapa kelebihan, yaitu menyediakan keterangan cahaya yang luas, kemudian fungsi makan yang panjang dan bagian energi panjang sekitar 2,6 volt atau berada pada daerah psikologi. Namun di samping kelebihan tersebut, material CSPBD kita masih memiliki kekurangan, yaitu konsistensi dan fotovoltaiknya masih lemah. Dikarenakan memiliki suhu tinggi, panas, untuk penggunaannya yang bisa juga menyebabkan eksimen tercatat ketika disalurkan ke transisi optik. Kemudian nanti elektron dihasilkan, elektron dan politik dihasilkan sudah dapat optimal jadi dan material CSPBD juga sensitif terhadap lingkungan yang dapat mempercepat degradasi optik. Salah satu solusi yang ditawarkan yaitu diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah tersebut, yaitu dengan penambahan yaitu material D29, di mana pada akhir itu pusat terkait material hasil D29 tersebut sedang karena memiliki struktur yang super atom sehingga rata-ratanya dapat mengurangi defek lapisan dari CSPBD. Kemudian kembali transfer elektronik dan peningkatan kecepatan cahaya dan dia sekali yang berada pada daerah Pak. Kemudian pada yang kita dulu yaitu yang pertama pada GFO pada tahun 2012. Di sini mengintegrasikan material CSPBPR3 dengan agen nanopartikel. Hasil utamanya peningkatan intensitas fotoluminesensi akibat LSPR yang dimiliki agen nanopartikel, namun terjadinya penurunan intensitas PL seiring dengan peningkatan waktu reaksi yang digunakan. Selanjutnya pada Krishna et al. Ini hasil utamanya itu pada dan namun keterbatasannya tidak stabilan dalam jangka panjang. Kemudian pada penelitian uji
tahun 2024, AG29 nanoplaster ini dimodifikasi dengan beberapa hal, dan PIB. Hasil utamanya PL-nya sangat kuat dan kontrol eksibannya sangat tinggi. Namun keterbatasannya ini belum diintegrasikan dengan CSPBB ya, terutama untuk peroxide sama sel PBB3. Selanjutnya ada penelitian isi juga tahun 2025, AG29 nanoplaster juga dimodifikasi dengan metal packing. Kemudian hasil utamanya sinergi dan meningkat signifikan. Namun keterbatasannya belum diintegrasikan dengan peroxide CSPBB. Yang selanjutnya yaitu di sini integrasi agen partikel pada CSPBB dapat meningkatkan PL, namun masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dioptimalkan. Dan pada metal nanoplaster AG29 ini memiliki PL yang kuat, namun belum banyak dieksplorasi pada sistem peroxide solar cell CSPBB. Sehingga novelnya yaitu penambahan berfungsi sel AG29 nanoplaster pada peroxide solar. Baik, masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana penambahan ligan nanoplaster terhadap struktur morfologi dan peroxide solar cell CSPBB. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh penambahan lapisan metal nanoplaster AG29 terhadap stabilisasi efisiensi peroxide solar cell CSPBB. Mana pengaruh lapisan metal nanoplaster AG29 terhadap efisiensi peroxide solar cell CSPBB. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh lapisan metal nanoplaster terhadap perubahan struktur kristal dan peroxide solar cell CSPBB. Kemudian untuk mengetahui penambahan lapisan metal nanoplaster terhadap stabilisasi dan efisiensi peroxide solar cell CSPBB juga, dan untuk mengetahui pengaruh penambahan lapisan metal nanoplaster terhadap efisiensi peroxide solar cell CSPBB. Baik, untuk yang berpenting dari tim penelitian kami yaitu di sini sudah menerbitkan terkait penelitian. Yang pertama berluminescensi nanokristal CSPBC 3 dan CSPBB 3 pada tahun 2022 ini dengan metode dengan variasi ligan dan anisol. Namun kemudian yang selanjutnya yaitu penelitian terkait berluminescensi struktur kristal dan karakteristik berluminescensi CSPBB 3 dengan metode LARB dengan variasi penambahan pada tahun 2024. Selanjutnya dan karakteristik fotoluminescensi CSPBB 3 dengan metode LARB dan LUSWA pada tahun 2025. Namun dari penelitian ini belum diintegrasikan untuk perovskite solar cell CSPBB 3. Jadi masih membahas terkait karakteristik material perovskite CSPBB 3. Selanjutnya itu ada timeline penelitian pada tahun pertama, yaitu akan dilaksanakan ujian kualitas dan ujian proposal dengan topik penelitian tesis material perovskite CSPBB dengan beberapa metode yaitu LARB, solid state, dan hot injection dengan menghasilkan lapisan pintu kemudian karakterisasi dengan XXL dan XXI. Harapannya dari penelitian ini akan menghasilkan publikasi selanjutnya yaitu dilaksanakan PDSK 1 dan PDSK 2 dengan fokus penelitian yaitu modifikasi CSPBB dan ada lapisan dengan penambahan lapisan nanoplaster dan menghasilkan device sel. Karakterisasi yang digunakan itu ada XRD, SEM, SDS, UNIS, IP, ELIX, dan EFL. Dan diharapkannya bisa akan menghasilkan luaran Q1 juga. Selanjutnya pada tahun ketiga yaitu berfokus pada optimasi device perovskite solar cell CSPBB 3, kemudian akan dilaksanakan PDSK 3 dan PDSK 4, kemudian dan ujian disertasi. Baik, beberapa metode karakterisasi yang digunakan yaitu yang pertama ada XRD terkait karakterisasi struktur kristal dan CSPBB 3.
Dan ada STEM, EDX, dan komposisi atomnya. Kemudian ada fotoluminesensi untuk mengkarakterisasi dan mengukur emisi cahayanya. Kemudian ada TRPL untuk mengukur lifetime pembawa muatan atau carrier lifetime-nya. Kemudian ada XPS untuk mengukur komposisi kimia pada permukaan material serta keadaan valensi dari setiap elemen. Kemudian ada EMIS, proses dan instansi internal. Kemudian ada XRL atau X-ray luminescence untuk mengukur emisi cahaya saat disinari sinar X. Kemudian ada current voltage measurement atau IV untuk mengukur hubungan arus dan tegangan dan mengetahui eh, kinerja solar cell-nya. Kemudian ada UV-Vis untuk mengukur penyerapan cahaya dan menentukan nilai band gap energinya. Dan ada X-ray imaging untuk menguji kemampuan material dalam pencitraan sinar X untuk mendeteksi cacat lapisannya. Baik untuk prosedur penelitian sintesis CSPBBR3 yang pertama, yaitu di sini ada metode LARP, eh, yaitu penambahan ligan pada CSBR dan PBBR2-nya dengan ligan yang digunakan yaitu linoleic acid dan toluene menghasilkan powder CSPBBR3. Kemudian ada sintesis hot injection di sini menghasilkan powder dan koloidal CSPBBR3. Selanjutnya ada sintesis CSPBBR3 menggunakan metode solid state, yaitu powder CSBR dan PBBR2 yang digerus selama beberapa jam dan menghasilkan powder CSPBBR3. Dan selanjutnya yaitu dari hasil powder-powder yang didapatkan dari LARP, hot injection, dan solid state akan dilabiskan menjadi thin film CSPBBR3 sehingga powder yang dihasilkan dari LARP, hot injection, dan solid state ini akan ditambahkan oleh terpinol untuk menghasilkan pastanya, kemudian dilabiskan menggunakan metode screen printing untuk menghasilkan thin filmnya. Selanjutnya yaitu prosedur device solar cell CSPBBR3-nya. Di sini menggunakan substrat FTO, kemudian dilakukan pelapisan TiO2 compact dan TiO2 mesogori sebagai ETL-nya atau electron transport layer-nya. Kemudian dilapiskan CSPBBR3-nya. Kemudian dilapiskan metal nanocluster Ag29, kemudian dilapiskan P3HT sebagai hot transport layer-nya. Kemudian dilapiskan metal yang digunakan di sini silver dievaporasi untuk menghasilkan lapisan counter elektrodnya. Baik, berikut adalah susunan rancangan device dari perovskite solar cell-nya. Di sini ada FTO, kemudian compact TiO2 layer, kemudian mesoporus, TiO2 layer, kemudian CSPBBR3, kemudian Agif nanocluster, P3HT, dan counter elektrodnya menggunakan silver. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon untuk Ya, dari teman. terima kasih. Selanjutnya kita buka pertanyaan mungkin 4 orang kali ya. Silakan ke Ayesha dulu. Agak kenceng mungkin ya. Di sini kan melanjutkan penelitian sebelumnya yang sudah dipublish. Di sini ada metode LARP, kemudian solid state dan hot injection. Pengujian karakteristik terkait yang dihasilkan dari beberapa metode tersebut masih belum mendapatkan yang paling optimal yang mana gitu. Nah, untuk penelitian pertama ini
karakteristik CSPBB yang paling optimal untuk dilakukan di kertas PLC. Belum Ya, masih melakukan pengujian. Berikutnya, Kak Kaisar. Misi solar cell. Kalau saat ini efisiensi CSPBB 3 ini kalau di Pemprov masih berkisar 8 sampai 12%. Tetapi CSPBB 3-nya berbasis organik ya, jadi dia lebih tahan di suhu ruang daripada iodid yang organik. Jadi kalau CSPBB ini dia bisa sintesis di ruangan terbuka, sedangkan yang organik seperti CSPBB itu perlu dilakukan sintesis di dalam box. Jadi karena sintesisnya yang bisa di mana saja, karena memilih CSPBB ini karena di lab kita itu masih belum memiliki glow box yang bisa dipakai. untuk sintesis. Lanjutnya. Soalnya presenternya kan tinggal satu lagi nih. Harus nanya semua. Yang lain? Udah? Kalau ini, Kamila kan tadi kan kalau yang CSPB BR3-nya kan buat ya? Kalau yang AG29-nya? AG29-nya ini rencananya kita akan menggunakan AG29 yang sudah disintesis oleh Ishi et al. Dikarenakan beliau merupakan kolaborator Jadi rencananya kita akan berkolaborasi untuk menghasilkan Pak Ishi. Terus ini kan hasil akhirnya solar cell gitu ya. Pengujian yang pakai cahaya seperti gelombang matahari itu yang mana? pengujian pakai cahaya Itu yang pakai IT ini Suraman voltage. Biasanya kita menggunakan cahaya yang intensitasnya tetap Oh, yang nomor? yang nomor ini 8. Oh, yang nomor 8. Terus, di ekstensi dari solar. terus tadi kan sebetulnya tujuannya intinya tuh ada 5 ya kalau nggak salah ya. Struktur, morfologi, stabilitas, efisiensi, fotoluminesensi. Nah, kalau misalnya dari 10 pengujian ini, bisa nggak kalau dikelompokkan mana yang untuk uji struktur, mana yang morfologi, stabilitas, efisiensi, fotoluminesensi? Nah, untuk pengujian strukturnya itu menggunakan XRD, kemudian sebenarnya ada lagi bisa menggunakan halaman dan sebagainya. Tapi di sini masih menggunakan XRD, kemudian untuk morfologinya menggunakan SEM dan X-ray imaging. Kemudian untuk sensinya di sini menggunakan fotoluminesensi, kemudian ada X-ray luminescensi. Kemudian untuk mengatur stabilitasnya yaitu menggunakan time software fotoluminescensi, yaitu mengukur lifetime pembuatan Oh, hal stabilitas. Oke. kita bisa tahu dia elektron bisa bertahan berapa lama untuk bawah dan hormonal. Kemudian untuk pengujian efisiensi itu menggunakan current voltage IV ini, kemudian menggunakan ELIS untuk mengetahui transport muatan fermentasi di materialnya. Kemudian untuk XPS ini juga mengetahui komposisi kimia pada permukaan materialnya sehingga menghasilkan beberapa bit-bit yang bisa diketahui dari material. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan? Ayo, silakan Kak Arum. Agak kenceng mungkin Kak.
Iya, tadi kan kebaruannya penambahan AG nanocluster di eh perovskite-nya ya. Itu untuk memperbaiki apanya? Stabilitasnya kah atau surface permukaannya supaya elektronnya tertransport lebih smooth atau stabilitasnya atau seperti apa? Harapannya AG29 ini dia untuk mengurangi defek lapisan dari CSPBBR3-nya, sehingga kalau memang ada defek lapisan dari CSPBBR3-nya ketika ditimpa oleh AG29 nanti dapat mengurangi step-stepnya, sehingga nanti akan dapat memperbaiki transport elektron itu dari lapisan CSPBBR3-nya. Karena ketika cahaya matahari menembus FTO, kemudian kompak TiO, kemudian mesoporus. Di sini di lapisan perovskite CSPBBR3-nya itu akan terbentuk elektron dan hole. Jadi ketika elektron terbentuk, dia akan turun ke bawah ke FTO plus, kemudian ke rangkaian luar, sedangkan hole itu akan eh, naik ke atas dan dia akan menembus top elektronnya ke rangkaian luar sehingga nanti akan bertemu elektron dan hole dan menghasilkan listrik gitu. Gunanya penambahan agi nanocluster ini diharapkan si elektron dan hole-nya itu dapat keluar dengan baik gitu, dengan keluar semua. Jadi tidak ada elektron dan hole yang tertinggal di lapisan CSPBB yang tiga. Kalau secara interaksi dengan CSPPBR, AG itu apa ciri khasnya? Kenapa kok Mbak Mila milih AG untuk memperbaiki defect surface CSPPBR? Kan ya, Nah, untuk saksi AG itu sendiri itu di sini AG itu dapat eh, menyerap cahaya matahari lebih banyak dikarenakan dia memiliki kelebihan di daerah SPR-nya sehingga dapat terserap dengan banyak, nanti akan pasangan elektron dan hole lebih banyak gitu. Ya, hasil hasil- Ya, selanjutnya apa ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Kalau sudah silahkan ditutup. Terima kasih atas masukan dan sarannya dari teman-teman. Saya tutup untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan presenter ketiga. Ini 7 orang ya yang belum bertanya ya. Kameranya dinyalain ya? Kamera sama audionya.
Udah masuk yang ini Kak. Terus ada ya? Oh, ini tadi window window apa ya? Duplicate. Oh iya. Masuk sini. Oke, sip. Hmm. Jangan di sini yang nggak tahu ya. Yang ininya nggak jalan. Kan share screen. Oh, itunya hilang. Ini nih. Ini bukan Zoom. Apa? Zoom. Dibuka ke bawah. Ya, Share screen. ini. Tuh. Share. Nah, udah langsung touch show. Itu ya. Tapi ini Kenapa? sininya Ini udah ada. di slideshow belum? Oh, ini mau di slideshow. Di sininya nggak mau. Di sininya mau. Coba. Tadi. English Spring. Ini udah ekstra. Bukan duplicate. Duplicate. Tadi pindah lagi dia. Nah. Ya. Stop sharing. Share. Udah. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman, saya Muhammad Kaisar Mahardika, izin presentasi untuk proposal disertasi dengan judul Sintesis Hidrogel Biopolimer dengan Pemuatan Natrium Alginat dan juga Carbon Dots untuk Potensi Perangkat Sandang. Dengan promotor saya sendiri itu Bapak Profesor Khairul Rijal dan juga kopromotor Pak Dewa Edi Kresna. Perangkat sandang sendiri dalam hal ini kita menggunakan sensor tekan. Di sini hidrogel sebagai sensor tekan adalah material gel elastis yang dibuat secara konduktif ya, sehingga dapat setiap tekanan atau deformasi itu mengubah resistansi dan menghasilkan sinyal listrik dari materialnya. Nah, ini beberapa penelitian terkait dengan pengembangan hidrogel atau gel juga sebagai sensor tekan dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2025 atau 2026 ini kebanyakan itu sudah menggunakan material yang lebih advance seperti MSIN ataupun dengan struktur seperti piramid ion gel gitu. Akan tetapi kedua metode ini memerlukan preparasi yang cukup lama dan juga sangat sulit untuk membuatnya. Jadi kita lebih mencoba untuk mencari material yang lebih biocompatible dan juga lebih mudah untuk disintesis. Nah, ini beberapa penelitian yang saya tampilkan tadi. Sudah dapat kita lihat ketika MSIN itu mudah teroksidasi di udara dan juga ada beberapa penelitian lain yang juga berdampak pada lingkungan dan sensitivitasnya tidak terlalu unggul walaupun sudah rumit. Nah, di sini kita mengusulkan hidrogel yang dibuat dengan pati ganyong. Di sini pati ganyong itu sendiri merupakan salah satu material ataupun jenis tanaman umbi-umbian yang banyak tumbuh di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Dan di sini pemanfaatannya itu masih berkisar di antara makan langsung ataupun dibuat bubur, mie ataupun kue di kalangan masyarakat sendiri. Sedangkan untuk penelitiannya sendiri ini saya tampilkan dengan post viewer itu masih terbatas di
sifat fisikokimia dan juga ini eh, aplikasi pada maltodextrin dan juga bioetanol. Di sini pati ganyong ini sendiri memiliki kandungan amilosa 19 sampai dengan 25% dan juga amilopektin 75 sampai dengan 81%. Nah, hydrogel itu sendiri merupakan jaringan tiga dimensi yang ikatan silang rantai polimernya sudah mudah menyerap air dan juga reaktif terhadap rangsangan. Dan juga dia tidak larut ketika menyerap si air tadi. Nah, ini beberapa penelitian dari uh, riset terdahulu yang menggunakan pati sebagai perangkat sandang yang dikombinasikan dengan berbagai ion seperti Cl2 dan juga HalCl3. Dari sini kita mendapatkan kebutuhan untuk perangkat sandang berbasis hidrogel itu adalah biocompatible dan juga biodegradable. Yang kedua itu sifat mekaniknya yang kuat dan juga yang ketiga adalah konduktif. Sehingga solusinya adalah di sini kita menggunakan seperti yang saya bilang kita menggunakan pati ganyong sebagai bahan dasar si hidrogelnya. Dan untuk meningkatkan sifat mekanik itu kita menggunakan natrium alginat dan juga untuk konduktivitasnya itu menggunakan carbon dots. Sehingga tujuan utama dari penelitian ini adalah sintesis hidrogel berbasis pati ganyong untuk perangkat sandang yang aman dan ramah lingkungan. Di sini sedikit tinjauan pustaka dari pati ganyong. Seperti yang kita jelaskan tadi, dia terdiri dari amilosa dan juga amilopektin, di mana amilosa itu sendiri merupakan struktur linier sebagai fondasi untuk struktur hidrogel. Nah, jadi makin tinggi kadar amilosanya itu gelnya semakin keras. Dan sisi lain, amilopektin ini adalah struktur bercabang yang berkaitan dengan kapasitas pemahaman air atau elastisitas dari si hidrogel ini. Nah, ini proses dari pati itu menjadi hidrogel ada tiga, itu pembakakan, gelatinisasi, dan juga retrogradasi. Dimulai dari air yang masuk ke wilayah granula pati, dan juga gelatinisasi itu struktur pati itu terganggu dan juga terjadi perubahan fisik, dan retrogradasi itu pembentukan kembali struktur pati menjadi terurut rantai pati gitu. Nah, untuk membuat hidrogel itu ada beberapa metode dan salah satu metode yang paling gampang adalah metode ikatan silang fisik atau yang lebih kita kenal dengan metode Friestau, di mana ikatan silang fisik ini memiliki beberapa keunggulan yang antaranya seperti yang saya bilang sintesis yang sederhana, ramah lingkungan dan juga tanpa agen pengikat silang. Di sini tahapannya hanya dua, di mana polimer solution tadi kita bekukan dan juga dapat kita lihat pada gambar. Di sini kristal air mendorong rantai polimer itu semakin mendekat. Dan kita ketika proses thawing itu rantai polimer yang saling mendekat tadi itu membentuk ikatan hidrogen, dan siklus ini kita ulang beberapa kali sehingga didapatkan hidrogel dengan ikatan silang yang cukup banyak seperti yang ada pada gambar sebelah ini. Dan ini sedikit tentang natrium alginat. Di sini natrium alginat ini yang sangat berperan untuk sifat mekanik adalah blok G dari si natrium alginat ini sendiri, sehingga dia membantu dalam penyusunan struktur dari hidrogel. Dengan kombinasi beberapa sifat diantaranya ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan juga ental Germany. Selanjutnya ini adalah carbon dots, di mana hipotesis kita ini di mana hibridisasi sp2 dari atom karbon ini menciptakan jaringan ikatan V yang kontinu untuk struktur sehingga elektron itu dapat bergerak bebas. Ini merupakan rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama itu bagaimana pengaruh penambahan natrium alginat dan juga carbon dots terhadap karakteristik, morfologi, struktur, dan juga derajat pengembangan dan sifat mekanik dari hidrogel pati ganyong. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh natrium alginat dan juga carbon dots terhadap konduktivitas listrik dan juga sensitivitas sensor hidrogel pati ganyong. Dan yang terakhir adalah bagaimana karakteristik biocompatible dan biodegradable hidrogel pati ganyong dan juga natrium alginat dan carbon dots. Tujuan atau manfaat dari penelitian ini sendiri yang pertama adalah pemahaman fundamental mengenai hubungan antara komposisi pati ganyong, natrium alginat, dan juga carbon dots pada struktur mikro dan sifat makroskopik hidrogel. Yang kedua adalah model konseptual tentang transfer muatan dalam hidrogel berbasis pati ganyong dan ditambah dengan carbon dots. Yang ketiga, mendukung pengembangan material green wearable electronics yang tidak menghasilkan limbah berbahaya. Yang di sini keterbaruannya adalah pemanfaatan pati ganyong sebagai bahan dasar sintesis hidrogel. Yang kedua adalah penerapan natrium alginat dan juga carbon dots pada hidrogel sebagai perangkat sandang.
Untuk track record peneliti sendiri, kita sudah beberapa kali mempublish jurnal tentang drug delivery dan juga wound dressing, sorry, dan juga biodevice dan juga beberapa jurnal lainnya dapat dilihat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Dan ini merupakan metode penelitian mulai dari persiapan alat bahan, kemudian optimasi konsentrasi, dan juga optimasi dari metode sintesisnya. Misalnya di sintesis penggabungan peti ganyong natrium alginat dan juga peti ganyong carbon dots. Dan yang terakhirnya adalah karakterisasi. Yang pertama itu karakterisasi fisikokimia yang terdiri dari SEMI-DS, FTIR, XRD, swelling degree, weight loss, dan seterusnya. Dan karakterisasi sifat listrik diuji dengan elektroimpedans spektroskopi dan juga uji sensitivitas sensor. Dan juga yang tidak kalah penting adalah uji sitotoksik dan biodegradabilitas dari si hidrogel ini. Nah, ini metode penelitiannya mulai dari sintesis karbon dots menggunakan karbon aktif berbasis uh, arang aktif ya dari tempurung kelapa di sonikasi dan si sentrifugasi dan disaring kemudian mendapatkan larutan karbon dots dan dikarakterisasi menggunakan PSA dan mikroteraman. Selanjutnya di sintetis hidrogel kita menimbang ini pati ganyong natrium alginat dan juga nanti digabungkan dengan karbon dots dan dicampurkan dan di-stirring hingga terjadinya gelatinisasi atau proses pengentalan ya. Selanjutnya kita cetak dan juga kita lakukan proses freeze thaw, di mana yang pertama kita freezing dulu selama 17 jam, kemudian di thawing selama 7 jam. Dan siklus ini kita ulang sebanyak 3 kali siklus untuk mendapatkan hidrogel dengan ikatan silang yang cukup baik. Ini beberapa karakterisasi yang digunakan dari mulai FTIR, SEM, dan seterusnya untuk sifat fisikokimia dan juga uji sensitivitas dan juga uji biodegradable dan juga toksisitas. Misalnya ini timeline dari penelitian yang mulai dari tahun ini, mulai dari persiapan penelitian dan juga ujian kualifikasi dan proposal dan rencananya insya Allah di tahun ini tahun depan ya itu mulai menerbitkan jurnal dengan target itu Journal of Polymer Science dan juga untuk optimasi nantinya di carbon dots itu dapat dipublikasi di jurnal Polymer Q1. Ini sedikit hasil dari kandungan pati ganyong. Dan ini adalah hasil dari sintesis hidrogel berbasis pati ganyong. Itu dapat kita lihat itu yang paling baik atau yang paling stabil itu di konsentrasi 9% yang ini. Karena nanti ketika diuji swelling itu dikeringkan dan dikembangkan lagi itu yang lainnya itu saya coba itu hancur gitu. Yang didapatkan paling baik itu yang di konsentrasi 9%. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya, saya buka sesi tanya jawab. Kak Yesi. Kan yang tadi kita menggunakan dia dari pabrik teknologi. Nah, jauh ini tanaman apa aja sih yang bisa dibuat di model lain itu dan apa kita sejak tanaman teknologi ini tadi ada tahap realisasi itu kan tadi kan terus ketika ada awal-awal petrol degradasi itu Oke, sebelumnya untuk hidrogel itu kan bahan kita gunakannya. Kamu dari kami dan juga buatan. Malam itu biasanya orang menggunakan polisakarida, protein. Biasanya polisakarida itu yang umum digunakan dalam nah, itu sendiri banyak yang ini dalam umumnya seperti bubong, ya macam umumnya lah gitu. Dan kemudian dari di dalam sendiri kemudian memanfaatkan tentang di hidrogel ini dan juga kadar azotan dan juga azotan ini cukup baik
yang digunakan sebagai hidrogel. Kedua, ketika proses treating ini sebagai reaksi ya, nah itu adalah jadi yang tadi masih sinar perilang baik hidrogennya, berarti dia ketika dengan treatment itu dia akan mengentar itu lagi, dan itu terjadi ketika proses vital. Jadi ini kan fungsi sendiri terus kembali ketika proses terjadi. Jadi jadi akhirnya mendorong si ikatan koordinasi terbuka, terus koordinator itu dia mulai bergerak lagi dan jadi koordinator dan itu mulai awalnya itu sudah baik itu sifatnya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Zainul dulu. Kalau dari penelitian kemudian yang sudah yang masuk ke lihat atau coba dari material ya apa yang menjadi material yang pasca di yang sebelumnya banyak sekali ya apabila yang merupakan pembuatan itu jadi mulai dari tangkat organik seperti BPA, seperti PBI dan juga perusahaan lainnya. Kan ini dari beli yang lebih katakan dan yang cukup yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan hidrogel ini. Kemudian kita ingin membuat hidrogel ini bebas dari potensi berhubungan sehingga dan juga di usaha ini terjalin. Itu juga akan menggunakan musik itu kita tidak menggunakan tidak ada silang seperti pada ya gitu. Selanjutnya, silahkan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, sebenarnya saya masih penasaran dengan hidrogel ini. Jadi saya masih awam sih. Saya ingin nanya, sebenarnya hidrogel itu sebenarnya apa itu hidrogel itu? Ya. Dan bedanya dengan gel-gel yang biasa itu apa? Ya, itu mungkin dari saya. Sebenarnya saya juga itu terkait itu. Nantinya ujung-ujungnya hidrogelnya tuh dipakai buat apa gitu? Oke, mungkin langsung aja menjawab keduanya ya kak. Jadi itu sendiri seperti yang saya jelaskan tadi merupakan yang mudah ketika jadi ada rangsangan. Jadi masukinnya lagi. Bentuk ya. Jadi itu melihat bisa ya, tapi ya awal. Kalau untuk apa dan di mana kita buat kritis video ini kan namanya aja ini udaranya air. Bukan satu itu dan juga terkait di aktivitas dan juga itu ya kan atau itu akan menjadi perubahan terhadap si badan jadi dia adalah fungsinya sebagai pertama atau juga di rumah itu bergerak dan berarti bentuknya itu kan kalau kayak ini aloe vera gel tau gak? Kayak gitu atau kayak agar-agar atau lebih agar-agar tapi lebih kuat keras. Gitu ya? Kuat. Oh, tadi sebagai sensor perpindahan gitu ya? Bisa. Tegangan. Tegangan. Nah, berarti itu kan karena hidrogel sebagian besar isinya air gitu ya? Benar. Jadi sebetulnya di medis itu kita tuh butuh yang namanya Phantom. Jadi untuk mengukur dosis mengganti pasien gitu. Jadi mungkin bisa kali ya kalau dikembangkan hidrogel untuk Phantom untuk di medis gitu. Menarik. Nanti saya coba dari. Ya, jadi yang dimau itu berarti kalau di Phantom itu yang dimau dia itu punya karakteristik interaksi sama dengan jaringan manusia. Biasanya memang kita kembangannya pakai air, jadi pakai PMMA, akrilik tuh. Jadi sebagai pengganti manusia tuh pakai air. Kalau ini isinya air juga berarti kan
gitu. Iya, jadi gel ini salah satu kelebihannya itu dia mampu meniru jaringan kulit juga lebih halus dan juga Hmm, sangat sensitif lah gitu. Dan juga ketika dikenai cepat dan tidak berlama lagi. selanjutnya, Kak Mila. Ya. Ini gimana cara mau videonya kembali ya? Yang di ini kelihatan ya di Zoom. Oh ya, ini ya. Ini. Hmm. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, saya udah uji beberapa konsentrasi ini, dan yang 10 sampai 14 ini memang hancur ketika dia di metodenya keringkan dulu dan kembali dan ketika sebagainya. Nah, yang tapi tadi sudah expand gitu. Jadi kayak ini. Jadi, Selanjutnya, Kak Mazaya. Oke, ya, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya di sini kita juga baru hipotesis penampakan karbon dioksida akan membuat lebih baik si konduktivitasnya. Eh, sejak enam dari hidrogennya. Sekarang aktif. Apa gitu? Jadi pegangan. Jadi kita Ya, ya, terakhir mungkin. Gini, tadi kan ada bilangnya ikatan sewa fisik.
Nah, ikatan silang fisik itu setahu saya nggak membentuk ikatan kovalen. Iya. Ya. Tapi tadi Oh ya, sorry, apa di sorry, sorry. presentasi kan kovalen kan dia harus pakai Kita kimia. kimia. Nah, kayaknya ikatan silang fisiknya itu dan cara ngatur konsentrasinya. Selain itu juga si ikatan fisiknya tuh cuma ikatan fisik sekunder akan dari banyak. Itu yang pertama. Itu kan nah, ikatan terus slippage ketika karena kan tadi digunakan sebagai perangkat dan misalkan kayak informasi plastis itu tidak terjadi yang mungkin habis itu kita seperti ke sana dipatinya meningkatkan material ini. Mungkin seperti itu. Kalau itu nanti diizinkan, kalau diizinkan Kak, lihat gimana dia respon. Terima kasih. Terakhir mungkin ini Pak Nafian join online. Halo Pak Nafian. Halo Pak Nafian. Assalamualaikum. Nggak respon ya Pak Nafian? Salam. Ya, betul. Ya, apakah mau bertanya ke Pak Kaisar? Tidak ada, Mbak. Udah. Oke, kalau gitu saya tutup aja ya presentasinya. Ditutup dulu mungkin Pak Kaisar terakhir. Terima kasih atas pertanyaan dan juga saran-saran dari rekan-rekan semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.